Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Ustazah Nia. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan kecerdasan agar kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan pada video kali ini. Pada video kali ini, Ustazah masih membahas tentang operasi bentuk akar. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Nah, di video ini Ustazah akan membahas tentang perkalian bentuk akar suku 2 dan pemangkatan bentuk akar suku 2. Yang pertama, perkalian bentuk akar suku 2. Nah, di perkalian bentuk akar suku 2 ini berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, akar A dikali akar B ditambah akar C. Cara menghitungnya, akar A dikali akar B terlebih dahulu, menjadi akar AB. Ditambah, kalau di sini plus ya, ditambah akar A dikali akar C menjadi akar AC. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, akar A dikali akar B dikurang akar C. Sama ya, yang ini ditambah, ini dikurang. Sehingga akar A dikali akar B menjadi akar AB dikurang akar A dikali akar C, yaitu akar AC. Sifat yang ketiga, akar A ditambah akar M dikali akar B ditambah akar N. Nah, cara menghitungnya yang pertama, akar A dikali dengan akar B menjadi akar AB. Selanjutnya, akar A dikali dengan akar N. Karena positif, maka nilainya plus akar AN. Kemudian, akar M dikali akar B menjadi akar BM. Karena di sini positif jadi positif. Kemudian, yang terakhir akar M, ya, positif akar M dikali dengan positif akar N menjadi positif akar MN. Nah, dilihat, di sini Ustazah menulisnya itu bukan MB ya, tapi BM. Karena dalam penulisan variabel itu harus sesuai urutan abjad. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 6. Nah, berarti gimana tadi? Akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 3 dikali 6. Nah, di sini akar dikali dengan akar ya. Sama dengan 3 dikali 24 itu 72, 3 dikali 6 itu 18. Nah, karena di sini pengurangan, maka akarnya nih, nilai akarnya itu harus sama. Jadi kita sederhanakan dulu. Akar 72 dijabarkan menjadi akar 36 dikali 2. Akar 18 dijabarkan menjadi 9 dikali 2. Sama dengan akar 36 itu 6, kemudian akar dari 9 itu 3. Kenapa di sini 12? Karena Ustazah langsung 4 dikali 3. Maka hasilnya 6 akar 2 dikurang 12 akar 2. Nah, di sini nilai akarnya udah sama ya. Nilai di bawah akarnya udah sama, maka langsung bisa kita kurangkan. Jadi hasil akhirnya adalah 6. Negatif 6 akar 2. 6 dikurang 12 itu adalah negatif 6. Contoh soal yang kedua, akar 2 dikali akar 6 ditambah 2 akar 5 sama dengan akar 2 dikali akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 5 nih ya. Jadi, ingat akarnya dikali berarti 2 akar 2 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 6 itu 12, 2 dikali 5 itu adalah 10. Nah, ini bisa nggak nih kita samakan nilai di bawah akarnya? Nah, kalau 12 ini bisa ya, kalau 10 ini kan nggak bisa. Jadi kita jabarkan dulu yang 12. 12 itu kan 4 dikali 3. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 yang tetap, akar 10-nya tetap, karena nggak bisa kita apa-apain lagi, maka ini hasilnya. 2 akar 3 ditambah 2 akar 10. Contoh soal yang ketiga, 3 akar 8 dikurang akar 3 dikali 3 akar 5 dikurang akar 2. Berarti cara mengerjakannya dikali satu-satu ya. 3 akar 8 dikali 3 akar 5 menjadi 9 akar 40. 3 dikali 3, 9. Akar 8 dikali akar 5, 40. Kemudian 3 akar 8 dikali negatif akar 2. Jadi negatif 3 akar 16. Akar 8 dikali akar 2.
Kemudian, negatif akar 3 dikali 3 akar 5. Menjadi negatif 3 akar 15. Karena akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Kemudian yang terakhir, negatif akar 3 dikali negatif akar 2. Menjadi positif akar 6. Nah, setelah sampai sini kita lihat. Kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan atau dijabarkan. Nah, di sini akar 40 bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 10. Kemudian, akar dari 16 ini adalah 4, maka 3 dikali 4. Kemudian, akar 15 ini nggak bisa ya dijabarin. Kemudian, akar 6 juga nggak bisa kita jabarkan. Sehingga tetap negatif 3 akar 15 ditambah akar 6. Nah, di sini 18 itu dari akar 4 itu kan 2. 2 dikali 9 adalah 18, kemudian akar 10 yang tetap, karena tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian, negatif 12, 3 dikali 4 ya. Kemudian, negatif 3 akar 15 ditambah akar 6. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak yang sejenis? Dikarenakan nggak ada yang sejenis, maka inilah hasilnya. Kemudian yang keempat. 2 akar 5 dikurang akar 2 dikali 2 akar 5 ditambah akar 2. Nah, kita perhatikan. Di sini kedua sukunya sama ya. Di sini sama-sama 2 akar 5, di sini 2 akar 5. Di sini akar 2, di sini akar 2. Yang membedakan hanyalah tandanya. Yang di sini negatif, di sini positif. Nah, Ustazah ingin mengingatkan lagi. Nih, ingat ya. Kalau ada A dikurang B, kemudian dikali A ditambah B, itu kan hasilnya adalah A dikali A kuadrat. A dikali B, AB. Negatif B dikali A, negatif AB. Negatif B dikali positif B, hasilnya negatif B kuadrat. Nah, ini kan habis nih. Plus AB dikurang AB habis. Maka sisanya tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kesimpulannya, kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, maka itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita lihat sama ya, polanya seperti ini sama ya. Berarti sama dengan di sini 2 akar 5-nya itu sebagai A, kita kuadratkan, dikurang, ini sesuai dengan ini ya, dikurang akar 2 dikuadratkan. Menjadi ini ya, seperti ini. Kemudian di sini 2 kuadrat itu 4, akar 5 kuadrat itu 5, akar 2 kuadrat itu 2. Sama dengan 4 dikali 5, 20, dikurang 2, hasilnya 18. Yang kedua adalah pemangkatan bentuk akar suku 2. Nah, di pemangkatan bentuk akar suku 2 berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, akar A dikuadratkan itu sama dengan akar A dikali akar A ya, sehingga hasilnya adalah A. Jadi, kalau misalkan ada akar nih, kemudian dikuadratkan, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Misalkan, akar 5 dikali akar 5 atau akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Sifat yang kedua, A ditambah akar B dikuadratkan sama dengan, nah, kenapa bisa seperti ini? Ustazah kasih tahu ya cara cepatnya. Jadi, yang depan ini A-nya dikuadratkan menjadi A kuadrat. Kemudian, yang tengah itu 2 dikali A dikali akar B menjadi 2A akar B. Ditambah, nah yang terakhir ini dari akar B dikuadratkan. Sehingga hasilnya A kuadrat ditambah 2A akar B ditambah B kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, akar A ditambah akar B dikuadratkan sama dengan, nah ini sama ya dengan yang nomor 2, bedanya di sini A-nya ada akarnya. Nah, di sini kenapa bisa jadi A? Karena akar A dikuadratkan, jadinya apa ini? A ditambah 2 dikali akar A dikali akar B menjadi 2 akar AB ditambahnya sama akar B-nya dikuadratkan juga, maka hasilnya adalah A ditambah 2 akar AB ditambah B kuadrat. Untuk lebih paham, langsung kita ke contoh soal. Yang pertama, akar 7 pangkat 3 sama dengan, berarti akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7. Itu nih ya, sama aja akar 7 dikali 7 dikali 7 ya. Jadi sama, ini dengan ini sama ya. Sama dengan akar 7 pangkat 3. Nah, ingat, kalau di sini nggak ada angkanya, maka berarti dia angka 2.
3 dibagi 2 berapa? 1. Karena bisa dibagi, maka 7-nya keluar. Jadi 7 pangkat 1. Nah, sisa dari 3 dibagi 2 tadi berapa? 1 kan? Nah, sisanya itu tetap di dalam akar. Ini kan 7 pangkat 1 ya. Itu. Maka ini hasilnya 7 akar 7. Yang nomor 2, negatif 2 akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 3. Nah, di sini kita langsung pangkatkan satu persatu ya. Nah, negatif kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Kemudian 2 pangkat 3 dan juga ini 5 pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 5 itu kita pangkatkan 3. Nah, menjadi di sini akar pangkat 3 dari 5 dikali 5 dikali 5. Karena pangkat 3 maka 5-nya sebanyak 3 kali. Sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8, di sini menjadi 5 pangkat 3. Nah, di sini kan 5 pangkat 3, 3 dibagi 3, maka hasilnya 1. Bisa ya, nggak sisa kan? Karena tidak ada sisa, maka keluar dari akar. Menjadi negatif 8 dikali 5, sama dengan negatif 40. Contoh soal yang ketiga, 5 ditambah akar 2 dipangkatkan 2. Sama dengan, di sini 5 kuadrat itu 25, kemudian 2 dikali 5 dikali plus akar 2 menjadi plus 10 akar 2. Kemudian yang terakhir, plus akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Maka hasilnya di sini kan sama ya nih, 25 ditambah 2, satu jenis ya, atau sejenis, maka hasilnya 27 ditambah 10 akar 2. Contoh soal yang keempat, akar 7 ditambah akar 3 dikuadratkan, sama dengan, di sini akar 7 kuadrat berapa? 7. Kemudian untuk mengisi yang tengah ini, 2 dikali akar 7 dikali positif 3, menjadi 2 akar 7 kali akar 3 berapa? Akar 21. Kemudian yang belakang, akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. 7 sama 3 ya, jadi hasilnya 10 plus 2 akar 21. Sekian materi pada video kali ini. Apabila ada yang belum paham, silakan menghubungi Ustazah. Ingat, perbanyaklah latihan agar kalian semakin paham. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.